Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dimulai pelajarannya, untuk kelas 9 putra, saya ingatkan lagi. Kemarin ada tugas pelajaran bahasa Inggris maksimal hari Senin. Tapi saya lihat tidak ada yang ngumpulin, belum ada. Mungkin masih nunggu hari Senin berakhir. Kalau tugasnya tidak dikumpulin, ya bahasa Inggrisnya kita tiadakan aja. Daripada ya buang-buang waktu. Jadi untuk kelas 9 putra ya ini udah tak kartu kuning ya antum semuanya untuk segera mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya. Nah, terus kemudian ini kita masuk ke pelajaran ini untuk kelas 9 putra dan putri pelajaran tafsir. Kemarin kita sudah sampai di surat As-Saff ayat 5, 6 yang dimana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya memang sunatullah, seorang yang membawa kebenaran itu pasti akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka, baik itu dari kerabatnya sendiri, dari kabilahnya sendiri, nah, dan mungkin bahkan mereka akan diusir, malah bisa jadi dibunuh oleh kaumnya sendiri sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan orang Yahudi itu mereka hobinya memang membunuh para nabi. Telah sampai kepada kita bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW dia ikut berdagang dengan pamannya Abi Thalib menuju negeri Syam. Nah, beliau mampir di suatu gereja, diundang oleh seorang rohib yang bernama Bahiro. Ketika tersebut Bahiro mengatakan jangan sampai orang-orang Yahudi di Madinah mengetahui apa yang ada pada ciri-ciri yang ada pada anakmu ini, karena mereka akan memusuhinya. Bisa jadi mereka akan mengganggunya, bahkan membunuhnya. Nah, itu berarti sudah si pendeta tersebut dia sudah mengetahui tabiat orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka itu senang mengganggu para nabi. Nah, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum. Dan tatkala ingatlah wahai Muhammad tatkala Nabi Isa diutus kepada kaumnya Bani Israel dan mengatakan kepada Bani Israel inni rasulun ilaikum, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul bagi kalian, musaddiqal lima baina yadai minat Taurat, dan aku membenarkan apa yang ada di depanku, yaitu surat Naam, membenarkan apa yang ada di depanku dari kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Nabi Musa. Nabi Isa datang untuk membenarkan kebenaran Taurat. Naam. Mubasysyira bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira bagi kalian bahwasanya aku bersaksi akan ada seorang nabi yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Nabi Isa alaihissalam mengajak orang Bani Israel untuk membenarkan nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di yang lain di sebagian sirah tentang Yahudi, kenapa mereka itu sebenarnya orang Yahudi itu bukan penduduk asli Madinah. Mereka itu kaum yang imigran. Ya, mereka imigran. Kenapa kok mereka pindah dari Madinah? Karena mereka menginginkan nabi yang terakhir itu. Mereka sudah tahu keutamaan nabi terakhir tersebut. Dan mereka membaca dalam Taurat, dalam Injil, dalam riwayat-riwayat yang ada pada agama mereka, bahwasanya nabi tersebut akan datang di negara tempat kurma itu tumbuh, yaitu negara Yasrib atau daerah Yasrib, Madinah. Dan dia dan Nabi Muhammad SAW lahir atau diutus
Nabi diutus menjadi nabi itu ketika berada di Mekah. Nah, ya meskipun ada sedikit perbedaan, tapi orang-orang Yahudi meyakini di Jazirah Arab lah nabi tersebut akan tiba. Akhirnya orang Yahudi hijrah dari negara asalnya, yaitu dari Syam, dari Palestina. Mereka kan asalnya dari sana. Nah, sekarang negara Israel itu kan dari sana juga. Israel itu kan daerah Syam sekarang. Nah, akhirnya mereka pindah. Hanya mereka pindah ke negara atau daerah Yasrib untuk apa? Berharap bahwasanya dari keturunan mereka lahirlah anak yang menjadi seorang nabi. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika tatkala datang kabar gembira tersebut, yakni adanya seorang nabi, seorang nabi telah muncul di Jazirah Arab bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan-keterangan yang jelas, mereka mengatakan kalau hada sihrun mubin. Karena apa? Karena berangkat dari mereka atau berangkat dari kekecewaan mereka, seorang nabi tersebut tidak berasal dari keturunan mereka. Nah, akhirnya mereka mengatakan fanatisme kesukuan. Mereka menolak, ini namanya al-kibr. Salah satu definisi al-kibr adalah dia tidak membenarkan kebenaran. Ya, dia sudah tahu itu kebenaran tapi dia menolak kebenaran. Nah, akhirnya mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Dan ini adalah suatu sihir yang sangat jelas. Faedah dan kesimpulan yang pertama, Nabi Musa telah banyak diganggu oleh kaumnya, Bani Israel. Dan Allah telah menyebutkan sebagian gangguan tersebut dalam Al-Quran. Nah, di antaranya adalah keenggangan mereka untuk masuk ke bumi yang suci, seperti diceritakan firman Allah Ta'ala, qalu ya Musa ini fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, orang tersebut, ini ceritanya ini, ayat ini Musa mengajak kaumnya untuk memasuki suatu negeri. Tapi ternyata orang tersebut, Bani Israel, tidak mau memasuki negeri tersebut. Nah, karena apa? Katanya karena mereka takut kepada penduduknya. Penduduknya ada orang-orang kuat di sana. Nah, padahal Nabi Musa sudah mengatakan ini negeri yang aman. Ayo masuk saja. Mereka tidak mau masuk. Sampai penduduk negeri tersebut keluar dari negeri tersebut dan kita masuk ke sana. Nggak bisa. Masa yang tuan rumahnya diusir, kita mau masuk rumahnya. Nah, ini salah satu contoh pembangkangan Bani Israel. Nah, kemudian ada banyak sekali cerita tentang Nabi Musa, karena Nabi Musa ini nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nomor 1, Nabi Musa. Nah, nomor 2 baru Nabi Muhammad. Nabi Musa ini paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Hampir setiap juz ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang kedua, muncul dari kalangan Bani Israel sikap tidak menghargai nabi mereka, di mana mereka mensifati para nabi itu dengan kekurangan dan kejelekan. Sampai Rasul mereka yaitu Musa alaihissalam, yang sudah jelas mereka lihat sendiri kebenarannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tetap tidak mentaatinya. Nah, padahal Musa hidup di tengah mereka. Nah, bagaimana dengan nabi yang lain yang bukan nabinya sendiri? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan suatu kaum pada asalnya, bahkan Allah menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus dengan diutusnya para nabi. Nah, tapi mereka sendiri yang memilih untuk memaksiati nabi tersebut. Nah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Allah tidak akan memberikan hidayah seorang sampai seorang itu mengubah dan mencari hidayahnya itu. Nah, sebagaimana yang telah sampai kepada kita. Nah, tentang ceritanya Salman Al-Farisi. Beliau menempuh sebab-sebab hidayah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Pernah salah satu ustadz dokter ya di uh,
negara ini ya, dokter yang sangat terkenal, ustadz terkenal lah. Kalau dia sekali siaran di Facebook itu yang nonton sampai 5.000, 6.000. Nah, dokter beliau pernah menceritakan kepada penjamaahnya bahwasanya sebelum beliau meniti sejak para salafus soleh, nah beliau itu ngaji di mana-mana. Pas dia kuliah, dia ikut pengajian ya kelompok A. Terus kemudian dia keluar lagi, ikut pengajian kelompok B, ikut pengajian kelompok C, ikut pengajian kelompok D. Tapi beliau selalu berikhtiar mencari hidayah. Dan beliau mengatakan, apabila saya dimatikan, ketika saya berikhtiar mencari hidayah, saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya atas apa yang saya lakukan. Misal ternyata karena saya sudah berikhtiar, saya sudah meniatkan untuk mencari hidayah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan atau mematikan saya ketika saya belum menemukan kebenaran Islam yang benar. Dan pada saat itu aku mati, atau beliau mengatakan saya mati, maka saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan saya berharap ini menjadi hujah saya telah mencari hidayah-Mu ya Allah. Tapi belum engkau berikan. Naam. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi aku terulah alhamdulillah beliau masih hidup dan beliau sudah meniti jejak Islam yang benar dan sekarang sudah menjadi pendakwah yang sangat masyhur, masya Allah, ilmunya juga sangat masya Allah. Bahkan salah satu menurut saya beliau ini salah satu ustadz di antara ustadz-ustadz di Indonesia yang levelnya sangat ya paling tinggi, karena di Indonesia ini ada beberapa ustadz yang levelnya top of the top lah, dia paling tinggi. Dan kata Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, antum bisa baca Kitabul Ilmi, bahwasanya seorang itu seharusnya dia lebih mengutamakan mengambil ilmu dari seorang yang top of the top. Dia meskipun penyampaiannya tidak bagus. Nah, dalam mengatakan dalam Kitabul Ilmi di soal yang ketiga. Atau yang keempat, saya lupa. Nah, antum bisa baca sendiri di sana. Kemudian yang keempat, Isa bin Maryam adalah manusia biasa yang diangkat menjadi rasul. Nah, kalau ingin mengetahui tentang kisahnya Isa ini, antum di rumah dengerin kajiannya Ustadz Abdul Malik. Antum buka Facebook atau buka YouTube kajian Sunnah Boyolali. Di situ ada setiap hari Ahad ada siarannya Ustadz Abdul Malik hafizahullah tentang Qososul Anbiya, kisah para nabi. Dan sekarang ini baru kelahiran Nabi Isa. Pertemuan kemarin itu tentang Maryam. Terus kemudian pertemuan yang tadi malam itu tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Antum bisa cek, antum bisa dengarkan untuk menambah wawasan antum, menambah keimanan antum tentang mengetahui tentang kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Kalau bisa datang ke sana ya alhamdulillah. Nah, yang kelima, datang kabar gembira dari Isa tentang Nabi kita Muhammad SAW sangat jelas tanpa ada kesamaran. Bahkan penduduk atau pendeta-pendeta yang masih memegang Injil versi yang benar maupun Taurat yang versi yang benar, mereka pasti akan mengetahui tentang Muhammad melalui ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam kitab tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Bahiro, kemudian pamannya Khadijah itu. Waraqah bin Naufal. Kemudian yang keenam, Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak nama. Di antaranya Ahmad. Kemudian ada yang lain yaitu Al-Mahi, terus kemudian Al-Hasyir dan Al-Aqid. Dan kunyah yang paling terkenal adalah Abul Qasim. Yang ketujuh, tambahan fikih bahwasanya seorang tidak boleh menggabungkan dua kata Nabi Muhammad SAW. Seorang mempunyai nama Muhammad itu dibolehkan, tapi dia tidak boleh menggunakan kunyah Abul Qasim. Karena Muhammad Abul Qasim itu memang Muhammad SAW. Nah, yang ketujuh, orang kafir tidak mampu untuk menghadapi hujah-hujahnya para rasul, maka mereka akan menuduh para rasul dengan berbagai tuduhan. Kahin, itu dukun, sahir, atau penyihir, terus kemudian kadzab, dia pendusta, dan yang lainnya.
Nah, aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada evaluasi di sini yang ABC-an aja, tidak usah difoto karena memori saya sulit untuk membuka foto. Ya, baru maksudnya di sini bisa ditulis apa namanya? ABC-nya aja nggak apa-apa. Silakan dikerjakan. Nah, hari ini dikumpulkan ya. Cukup dijabarkan ABC-nya. Untuk yang kelas 9 Putra tadi ditunggu tugasnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.